Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aziza dengan NIM 2210932029 dari kelas PTIC. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara mencari waktu baku pada stasiun kerja perakitan roller. Yang pertama, kita mencari uji kecukupan data terlebih dahulu. Pertama, ada kegiatan. Kegiatan di sini ada dua, yaitu kegiatan perakitan roller dan perakitan roller. Kedua, ada parameternya. Parameter sendiri ada N atau banyaknya data. Ini jumlah datanya ada 10. Kemudian ada S atau derajat ketelitian. Kemudian ada K atau tingkat keyakinan. Kemudian ada sigma XI. Kemudian ada sigma XI kuadrat. Kemudian ada N aksen atau uji kecukupan datanya. Kemudian ada kesimpulan, dan keterangan. Nah, untuk S ini atau derajat ketelitian kita menggunakan 5%. Dan untuk K atau derajat ketelitian ini kita pakai 2. Karena tingkat keyakinan kita gunakan 90%, maka K-nya 2. Kemudian ada sigma XI sebesar 2110. Dan 843. Kemudian untuk sigma SI kuadrat itu ada 527.974 dan 73.217. Untuk rumus N aksennya atau uji kecukupan data sama dengan tingkat keyakinan atau K dibagi dengan derajat ketelitian dikali dengan akar N dikali dengan sigma SI kuadrat, kemudian dikurang sigma SI dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan sigma XI. Kemudian dikuadratkan. Maka didapat nilai N aksen sebesar 297,4380. Nah, kesimpulan N aksen lebih besar dari N. Maka keterangannya data tidak cukup. Kemudian setelah mencari uji kecukupan data, kita mencari uji keseragaman data. Kemudian ada kegiatan. Kegiatannya yaitu perakitan roller. Ini ada parameternya.
Parameternya ada percobaan ke, atau jumlah percobaan, ke ada XI atau waktu untuk satu percobaannya, kemudian ada standar deviasi, kemudian ada BKA atau batas kontrol atas, dan BKB batas kontrol bawah. Sigma X sama dengan rata-rata dari XI (292). Oke, sorry, 92. Ini dikunci dulu. Maka dicari standar deviasinya dengan rumus STD dari XI. Nah, setelah dapat standar deviasinya, maka dicari batas kontrol atas dengan rumus X rata-rata ditambah K-nya 2 dikali standar deviasi. Dapatkan batas kontrol atas sebesar 402 dan BKB dengan rumus X bar atau X rata-rata dikurang K2 dikali dengan standar deviasi. Jangan lupa dikunci. Nah, kemudian dibikin grafik untuk uji keseragaman ini. Oke, kemudian kita mencari uji keseragaman data untuk perakitan-rakitan roller. Kemudian setelah kita mencari uji keseragaman data, kita mencari waktu siklus terlebih dahulu. N-nya ini ada 9 karena pada XI, pada percobaan satu rakitan roller ini melebihi batas kontrol atasnya 455. Maka jadinya N-nya 9. Jadi N di sini jadi 9. N di perakitan roller tetap 10. Siklus rumusnya total waktu pengamatan atau XI dibagi dengan jumlah pengamatan. Dapatkan waktu siklus untuk perakitan roller sebesar 183,88 detik dan untuk perakitan-rakitan roller sebesar 84,3 detik. Kemudian kita mencari penyesuaian. Penyesuaian ada 3 metode, yaitu yang pertama kita mencari penyesuaian metode Schumacher. Kelas sendiri itu kelasnya good dan nilai good ya ini 70. Maka penyesuaiannya sama dengan nilainya dibagi dengan 60. Untuk metode kedua ada metode Westinghouse. Nah, untuk perakitan roller ini kelasnya good skill. Simbolnya ada C2 dan nilainya sebesar 0,02. Nilai usahanya good dengan nilai C2 dan nilainya 0,02. Untuk kondisi kerja itu ada good, simbolnya C, nilainya itu 0,02. Kemudian untuk konsistensi ada kelasnya P, simbolnya E, nilainya min 0,02. Untuk perakitan roller juga sama. Nah, untuk totalnya sama dengan nilai keterampilan ditambah nilai usaha tambah nilai kondisi kerja tambah nilai S. Penyesuaiannya sama dengan 1 ditambah nilai penyesuaian. Kemudian untuk metode ketiga, ini metode objektif. Total penyesuaian sama dengan 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4
ditambah 2 ditambah AP 50. Jadi penyesuaiannya sama dengan 1 itu ditambah buka kurung total penyesuaian dibagi 100. Kita mencari waktu normalnya. Oke, kemudian untuk mencari waktu normal metode Skumart, masukkan dulu penyesuaian metode Skumart. Kemudian waktu normal sama dengan waktu siklus dikali penyesuaiannya. Kemudian penyesuaian untuk metode objektif. Untuk waktu normalnya sama dengan waktu siklus dikali penyesuaian. Kita mencari kelonggaran terlebih dahulu. Nilai kelonggaran itu ada 3, dan 1, 0, 7, 5, 0, 0, dan 3. Kemudian hambatan tak terhindarkan itu ada 5. Mendapatkan totalnya sama dengan total kelonggaran sum ini dibagi bagi 100. Dapatkan 24%. Untuk perakitan roller juga sama, akan didapatkan kelonggaran untuk perakitan roller dan perakitan roller itu sebesar 24%. Terakhir kita mencari waktu baku. Kemudian rumus waktu baku sama dengan waktu normal. Waktu normal dikali dengan 1 ditambah kelonggaran. Dengan normal dikali 1 ditambah kelonggaran. Maka didapatkan waktu baku untuk masing-masing metode, yaitu sebesar 266 dan 121 untuk metode Skumart. Untuk metode Westinghouse ada 237 detik dan 108 detik. Kemudian untuk metode objektif ada sebesar 250 detik dan 114 detik. Nah, metode yang terpilih adalah metode Westinghouse dengan waktu terkecil. Ini waktu bakunya sebesar 237 untuk perakitan roller dan 108 untuk perakitan roller. Ini kasih warna. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai waktu baku. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.